1. Definisi dan konsep Pancasila. Pancasila adalah pilar ideologis negara Indonesia. Jadi Pancasila sebagai dasar dan pedoman yang kuat untuk mencapai tujuan negara Indonesia. Nama Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, yaitu panca yang berarti lima dan sila yang berarti prinsip atau asas. Hal itu berarti ada 5 pedoman penting rakyat Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adapun burung Garuda merupakan lambang negara Indonesia. Dalam lambang tersebut terdapat perisai berbentuk seperti jantung yang digantung menggunakan rantai pada leher Garuda. Pengertian Pancasila menurut ahli dan tokoh nasional. A. Menurut Insinyur Soekarno, Pancasila merupakan isi jiwa bangsa Indonesia yang turun-temurun berabad-abad lamanya terpendam bisu oleh kebudayaan Barat. Dengan demikian, Pancasila bukan hanya sebagai falsafah negara, namun lebih luas lagi, yaitu falsafah bagi bangsa Indonesia. B. Menurut Muhammad Yamin, Pancasila berasal dari kata panca yang berarti 5 dan sila yang berarti sendi, atas, dasar, atau peraturan tingkah laku yang penting dan baik. Dengan demikian, Pancasila merupakan 5 dasar yang berisi pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik. C. Menurut Notonegoro, Pancasila adalah dasar falsafah dan ideologi negara yang diharapkan menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia sebagai dasar pemersatu, lambang persatuan dan kesatuan, serta sebagai pertahanan bangsa dan negara Indonesia. 2. Pancasila dalam sejarah NRI. Awal mulanya sejarah Pancasila. Sampai saat ini hanya satu dokumen sejarah yang ditemukan yang mengungkapkan kata Pancasila di dalamnya yang menjadi sejarah Pancasila. Yang ada seperti dalam kitab Sutasoma dijelaskan bahwa Pancasila sebagai kata kerja, yakni pelaksanaan norma kesusilaan yang terdiri dari 5 poin. Kelima poin tersebut meliputi dilarang melakukan kekerasan, dilarang mencuri, dilarang mendengki, dilarang berbohong, dan dilarang meminum minuman keras. Sejarah lahirnya Pancasila sebagai dasar negara. Adapun beberapa keputusan politik yang berpengaruh terhadap lahirnya Pancasila. 1. Pembukaan BPUPKI pada tanggal 29 April 1946. Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI bertujuan untuk membahas hal-hal yang berhubungan dengan tata pemerintah Indonesia, termasuk dasar negara. Sidang BPUPKI inilah yang menjadi sejarah dari sejarah Pancasila sebagai dasar negara. 2. Panitia 9 pada tanggal 22 Juni 1945. Panitia beranggota 9 orang ini berhasil merumuskan naskah rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar yang dikenal sebagai Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Adapun rumusan Pancasila yang bermaktub dalam Piagam Jakarta, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syarat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ketiga, sidang BPUPKI yang kedua pada bulan 10 tanggal 16 Juli 1946 untuk membahas hasil kerja Panitia 9 BPUPKI mengadakan sidang yang kedua dan menghasilkan beberapa keputusan yang meliputi: pertama, kesepakatan dasar negara Indonesia yaitu Pancasila seperti tertuang dalam Piagam Jakarta. 4. Sidang PPKI
tanggal 18 Agustus 1945. Dalam sejarah Pancasila, sidang PPKI yang dilakukan sehari setelah Indonesia merdeka masih saja terjadi perubahan pada sila pertama yang disusulkan oleh Muhammad Hatta. Sila pertama yang semua berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syarat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, kemudian diubah menjadi lebih ringkas, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Instruksi Presiden nomor 12 tahun 1968. Semakin berkembangnya zaman, Pancasila dinilai mengalami beberapa keagaman, baik dalam rumusan, pembacaannya, ataupun pengucapannya. 3. Sumber historis, sosiologis, yuridis, dan politis pendidikan Pancasila. 1. Sumber historis pendidikan Pancasila. Presiden Soekarno pernah mengatakan, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Pernyataan tersebut dapat dimaknai bahwa sejarah mempunyai fungsi penting dalam membangun kehidupan bangsa dengan lebih bijaksana di masa depan. Sejarah juga merupakan guru kehidupan. Melalui pendekatan ini, sumber sosiologis pendidikan Pancasila. Sosiologis adalah ilmu tentang kehidupan antar manusia. Di dalamnya mengkaji antara lain latar belakang, susunan, dan pola kehidupan sosial dari berbagai golongan dan kelompok masyarakat. Di samping juga mengkaji masalah-masalah sosial, perubahan, dan pembaharuan dalam masyarakat. Sumber yuridis pendidikan Pancasila. Negara Republik Indonesia adalah negara hukum, dan salah satu cirinya atau istilah yang bernuansa sinonim yaitu pemerintahan berdasarkan hukum, rule of law. Pancasila sebagai dasar negara merupakan landasan dan sumber dalam bentuk dan menyelenggarakan negara hukum. Kesadaran hukum tidak semata-mata mencakup hukum perdata dan pidana, tetapi juga hukum tata negara. Sumber politik pendidikan Pancasila. Salah satu sumber pengayaan materi pendidikan Pancasila adalah berasal dari fenomena kehidupan politik bangsa Indonesia. Tujuannya agar kita mampu mendiagnosis dan mampu memformulasi saran-saran tentang upaya atau usaha mewujudkan kehidupan politik yang ideal. Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. Pancasila merupakan dasar negara dan ideologi Indonesia yang berperan sebagai dasar kehidupan serta pedoman hidup bersama bagi seluruh warga Indonesia, karena Pancasila merupakan perwujudan cita-cita luhur seperti tujuan utama bangsa Indonesia. Pancasila sebagai sistem filsafat, etika, dan dasar nilai perkembangan ilmu. Pancasila sebagai sistem filsafat adalah kesatuan dari berbagai unsur yang memiliki fungsi tersendiri, tujuan yang sama, saling keterkaitan dan ketergantungan. Filsafat adalah upaya manusia mencari kebijaksanaan hidup dalam membangun peradaban manusia. Pancasila adalah ideologi dasar dalam kehidupan bernegara Indonesia. Pancasila dan filsafat digunakan sebagai objek dan subjek. Objek untuk dicari landasan filosofinya, dan subjek untuk mengkritisi aliran filsafat yang berkembang. Maka dari itu, Pancasila harus menjadi orientasi pelaksana sistem politik yang membangun nasional. Latar belakang lahirnya reformasi amandemen 1, 2, 3, dan 4 Undang-Undang 1945, perubahan sistem ketatanegaraan NKRI setelah amandemen Undang-Undang 1945. Masalah utama yang dapat menyebabkan atau mendorong adanya munculnya reformasi ialah kesulitan yang dihadapi dengan kalangan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar pemerintah. Orde Baru tidak mampu atas dasar Pancasila untuk menciptakan kehidupan yang adil bersama dan makmur, dan kemakmuran
dalam sebuah keadilan. Dan oleh karena itu, adanya sebuah tujuan dalam lahirnya reformasi ialah sebuah tatanan dalam kehidupan yang bangsa, masyarakat, dan negara untuk meningkatkan kesulitan pada kalangan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar perubahan. Faktor atau alasan penting dari kemunculan gerakan reformasi. Amandemen 1. Sejarah amandemen pertama terjadi pada tahun 1909, tepatnya pada tanggal 19 Oktober, di mana dasar atas amandemen ini adalah SUMPR 14-20 Oktober 1999. Pada amandemen pertama ini, di mana yang menjadi intinya adalah mengenai pergeseran kekuasaan eksekutif, dalam hal ini presiden, yang dipandang atau dianggap terlalu kuat sehingga perlu diadakan amandemen. Kemudian amandemen kedua. Adapun sejarah amandemen yang kedua terjadi pada tahun 2000, tepatnya pada tanggal 18 Agustus tahun 2000, yang disahkan melalui sidang umum MPR tanggal 7-8 Agustus tahun 2000. Pada amandemen yang kedua ini, di mana lebih dititik beratkan perubahannya pada pemerintah daerah, DPR, serta kewenangan dari DPR, juga dilihat dari segi hak asasi manusia. Amandemen ketiga. Pada sejarah amandemen yang ketiga ini di mana disahkan melalui ST-MPR tanggal 1 hingga 9 November 2001, atau tepatnya amandemen tersebut terjadi pada tanggal 10 November 2001. Amandemen ketiga ini menitik beratkan perubahan pada kewenangan dari MPR, kepresidenan, kekuasaan kehakiman keuangan negara. Kemudian amandemen 4. Sejarah amandemen 4 yang terakhir yaitu amandemen ke-4 yang disahkan dan juga dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2002, yang disahkan melalui ST-MPR pada tanggal 1-11 Agustus 2002. Pada amandemen yang terakhir ini dilakukan perubahan yang lebih sedikit jika dibandingkan pada perubahan sebelumnya, di mana hanya dilakukan amandemen terhadap 2 bab dan juga 13 pasal saja. 7. Implementasi sila pertama, sila kedua, sila ketiga, sila keempat, sila kelima Pancasila dalam aspek kehidupan bangsa. Nilai ketuhanan. Nilai ketuhanan adalah yang mencerminkan Indonesia sebagai negara yang beragama. Artinya, setiap warga Indonesia memeluk agama yang dipercaya. Sila pertama dalam Pancasila dilambangkan dengan bintang berwarna emas dengan latar belakang berwarna hitam. Lambang Pancasila ini menggambarkan bahwa segenap bangsa Indonesia mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa. Sila kemanusiaan. Nilai kemanusiaan adalah nilai yang mengajarkan bahwa setiap warga Indonesia harus bersikap adil dan manusiawi kepada setiap orang yang terlepas dari perbedaan yang ada. Sila kedua ini dalam Pancasila dilambangkan dengan rantai emas dengan latar belakang berwarna merah. Nilai persatuan. Nilai persatuan adalah nilai yang memiliki arti bahwa warga Indonesia harus bersatu, tidak boleh terpecah belah karena adanya perbedaan. Sila ketiga dalam Pancasila dilambangkan dengan sebuah pohon beringin berlatar belakang putih yang berperan sebagai simbol negara Indonesia sendiri. Nilai kerakyatan. Nilai kerakyatan adalah nilai yang menunjukkan bahwa negara harus mengutamakan rakyat. Nilai keadilan. Nilai keadilan adalah nilai yang mengajarkan bahwa setiap warga negara Indonesia harus bersikap adil kepada semua orang tanpa membeda-bedakan.